Dipaksa nikah bab 24. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang waktu jam makan siang, Dinda dan rekan lainnya bersiap menuju kantin rumah sakit. Dinda, panggil Ratna diikuti Dimas dari belakang. Iya, sahut Dinda berbalik menoleh pada kedua sahabatnya. Kita cariin ternyata udah ada di sini. Lapar ya Bu, sampai lupa kalau mau bareng ke kantin. Maaf, yuk kita bareng. Ajak Dinda merangkul Ratna meninggalkan Dimas diam memandang kedua sahabatnya. Seketika langkah Dinda terhenti. Kenapa Din? Tanya Ratna menaikkan alis. Sabar ini. Dinda menunjukkan ponsel ada panggilan masuk. Kalian berdua duluan, nanti saya nyusul. Kata Dinda, berbalik meninggalkan mereka untuk mengangkat panggilan. Assalamualaikum Pak. Salam Dinda. Waalaikumsalam. Papa ganggu jam kerja kamu gak? Salam sembari bertanya takut mengganggu jam kerja putrinya. Tidak Pak, sekarang lagi jam makan siang. Alhamdulillah, sudah makan belum? Belum Pak, ini juga mau makan, tapi setelah tutup telepon dulu. Saat ini Dinda berada di toilet mengangkat telepon, sekalian merapikan dandanannya. Beberapa langkah tiba di kantin, ponselnya keburu berdering. Melihat nama penghubung sang papa tidak biasa menghubunginya di jam makan siang membuatnya penasaran hal apa yang ingin dikatakan papa. Ya sudah setelah ini lanjut makan, papa hanya ingin sampaikan pada kamu, setelah pulang nanti langsung ke mall jangan ke mansion dulu. Kata papa. Kenapa Pak? Emang ada apa di mall? Penasaran Dinda. Papa Naldo pun mulai menceritakan semua yang terjadi setelah kepergian Dinda. Mendengar cerita Papa Naldo, Dinda merasa tidak enak terlalu merepotkan Mama dan Papa dengan tingkah kanaya di usia lagi aktif-aktifnya. Maaf Pak, Dinda sudah merepotkan Papa dan Mama. Kata siapa kamu merepotkan? Papa malahan yang mau mengucap ribuan terima kasih karena sudah hadir di kehidupan Papa dan Mama, meski Papa ini bukan Papa kandung kamu. Dan kamu juga sudah melahirkan malaikat kecil yang cantik dan lucu seperti Kanaya. Ucap Papa panjang lebar mengungkapkan betapa bahagia dirinya dengan hadirnya Dinda dalam kehidupannya. Mendengar ucapan Papa Naldo, Dinda meneteskan air mata betapa besar rasa sayangnya melebihi Papa kandung. Makasih Pak, sudah menyayangi Dinda seperti putri kandung Papa. Lirih Dinda. Sama-sama, sekarang lanjut makan Gi. Papa hanya ingin sampaikan ini. Iya Pak, jaga diri Papa jangan lupa makan. Ucap Dinda sebelum mengakhiri panggilan. Setelah panggilan benar berakhir ia melangkah pergi menuju kantin. Ngobrol apa aja sama bokap selama ini? Kepo Ratna melipat tangan ingin mendengar cerita Dinda. Kepo, jawab Dinda seraya mendudukkan bokong pada kursi. Ditanya bilang kepo. Terus kepo dibilang apa hayo? Gak tahu dan gak mau tahu. Jawab Dinda sembari mengambil sendok dan garpu untuk memulai makan. Punya teman kayak gini amat kalau udah lapar ketus bukan main. Ratna mencibir Dinda yang sudah ia kenal selama 4 tahun begitu juga dengan Dimas. Dinda tidak memperdulikan perkataan Ratna, begitu dengan Dimas. Ucapan ngelantur Ratna dianggap dongeng.
Dinda dan Dimas tidak terlalu memusingkan. Ngitung-ngitung dongeng gratis saat lagi gabut. Kapan lagi memiliki sahabat seperti Ratna yang langkah seperti Minya? Udah makan gih, gak capek ngoceh. Keburu waktu istirahat abis nanti lemas lagi. Dimas memperingati Ratna. Ya elah Bambang, lemas gimana maksudnya? Dinda tidak peduli kedua sahabatnya berdebat, ia terus menyantap makan dengan lahap. Setelah ini ia harus mengecek pasien, mengingat satu pasiennya sangat keras kepala tidak ingin makan jika tidak ada dirinya. Silakan lanjutkan perdebatan tak berfaedah kalian. Assalamualaikum. Bangkit Dinda meninggalkan kedua yang melongo tak percaya. Ish semua ini karena kamu sih Dim, kenapa ngajak debat mulu, kan jadi ngambek anaknya. Gak nyadar diri, situ yang ribut kayak petasan main nyalahin orang. Siapa yang petasan? Ratna menatap tajam Dimas. Tidak ada, ucap Dimas seraya bangkit dari kursi meninggalkan Ratna. Bambang kenapa wanita cantik ditinggal sendiri? Teriak Ratna sedikit lebay, hingga menjadi pusat perhatian orang yang berada di sini. Menyadari dirinya sekarang menjadi pusat perhatian dengan ulah sendiri, perlahan pergi meninggalkan kantin. Punya dua sahabat sifatnya gak beda jauh, satu dingin, yang satu datar. Tapi kenapa menangani pasien sifat itu seketika hilang sungguh keajaiban luar biasa. Kapan gue bisa kayak mereka ya? Gumam Ratna berpikir. Alvaro dan Ihsan sudah tiba di LN, tepatnya Korea. Pak, mau langsung makan atau ke apartemen dulu? Tanya Ihsan. Apartemen. Singkat Alvaro tanpa menoleh, matanya memandang jalan. Baik, Kedua pria ini sepaket tidak banyak bicara, bahkan tidak peduli dengan pendapat orang menjuluki mereka dua kutub utara tak tersentuh. Kakek, jam berapa kita pergi? Tanya Kanaya terlihat tidak sabaran. Emang Naya sudah siap? Tanya balik Papa Naldo memandang Kanaya terlihat biasa. Sudah kakek, tapi mana Momi kenapa belum datang? Naya lupa kakek bilang apa tadi. Momi nyusul, sekarang kita pergi duluan. Mengingat ulang pada bocah tengil di depannya. Oh ya, Naya lupa. Senyum kecil Kanaya terlihat cantik. Beberapa menit kemudian Mama Sofia keluar dari kamar dengan penampilan super wow. Papa Naldo terkesima melihat kecantikan istrinya. Tidak dapat dipungkiri kecantikan Dinda ternyata dari Sofia istrinya. Dan Dinda menurunkan itu pada Kanaya. Nenek cantik. Celetuk Kanaya berbinar memandang Mama Sofia cantik. Kanaya juga cantik, seperti Momi. Dan Momi cantik karena nenek. Ucap Mama Sofia memandang Kanaya seketika raut wajahnya berubah mendengar perkataannya. Tidak, Momi Naya cantik bukan karena nenek, tapi karena Naya imut. Protes Kanaya lebih ngaco. Sekarang Alvaro sudah bersiap mencari makan. Bapak, ingin makan di mana? Tanya Ihsan sebelum melajukan mobil. Ke mall, sekalian beli hadiah untuk Mama. Jawab Alvaro dengan mata menatap layar ponsel mencari hadiah yang cocok untuk Mama. Baik Pak, Beberapa jam menempuh jalan, akhirnya mobil Alvaro tiba di parkiran mall.
Ihsan berlari memutari mobil membuka pintu untuk Alvaro. "Silakan Tuan." "Terima kasih," ucap Alvaro datar. "Sama-sama." Ihsan mengikuti Alvaro dari belakang. Sebelum mencari hadiah untuk sang mama, terlebih dahulu ia akan mengisi perut. "Duduklah," perintah Alvaro melihat Ihsan masih betah berdiri di sampingnya. "Terima kasih," ucap Ihsan sembari menjatuhkan bokong pada kursi. "Iya." Selesai menyantap makanan, Alvaro bangkit dan membiarkan Ihsan mengurus pembayaran. Alvaro memutari mall mencari kado yang sesuai dengan selera mama, namun tak juga ia temukan. "Kenapa mencari hadiah untuk kaum wanita sangat menyusahkan?" gerutu Alvaro sedikit kesal. Langkah asal dengan perasaan sedikit kesal hingga ia tak memperhatikan jalan, dan menabrak seseorang di depan. Bruk, au!